Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadits hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan dan kemauan untuk bersama-sama hadir di majelis ilmu dalam rangka untuk menambah keimanan kita. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Laki-laki, perempuan, tua, muda, semua kita wajib untuk menuntut ilmu. Kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lewat ibu kita dalam keadaan bodoh, tidak mengerti apapun. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan kita tidak mengetahui apapun. Maka oleh sebab itu kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah wajib untuk belajar ilmu agama. Di tengah-tengah kesibukan kita, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan setidaknya sekali dalam sepekan untuk belajar. Maka oleh sebab itu, sesibuk apapun kita, sebanyak apapun aktivitas kita, berusahalah kita untuk meluangkan waktu seperti pada malam hari ini. Karena datangnya kita ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian ilmu, kita membahas ilmu di dalamnya, tidak semuanya orang mendapatkan hidayah dan taufik untuk mendapatkan itu semuanya. Rumahnya dekat, aksesnya tidak sulit, tapi hatinya tidak digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ilmu. Rumahnya jauh, aksesnya sulit, tapi dia memiliki semangat yang luar biasa untuk hadir di majelis ilmu. Masing-masing kita punya cobaan dan ujian yang berbeda. Maka oleh sebab itu, baik yang rumahnya dekat maupun yang rumahnya jauh, ketika dia diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu luang, tidak sakit, tidak ada uzur, maka manfaatkanlah waktu tersebut untuk datang ke majelis ilmu. Karena keutamanya sangat besar sekali. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita jalan menuju ke surganya. Man salaka tariqan
yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya menuju ke surga. Ketika kita menuntut ilmu, Allah gerakkan hati kita untuk belajar, itu tandanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan ada pada diri kita. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia faham terhadap ilmu agama. Orang yang datang menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang yang beriman dan menuntut ilmu di antara kalian, Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajatnya di dunia maupun di akhirat. Salawat dan salam kepada Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik sepanjang masa, manusia terbaik di permukaan bumi, manusia yang Allah utus untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Kita diperintahkan untuk mengikuti sunnahnya, untuk mengikuti jalan hidupnya, karena dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah akan beri petunjuk, Allah akan berikan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya, yaitu di poin yang ketujuh, kita telah membahas tentang di antara adab-adab dalam menuntut ilmu. Yang ketujuh kemarin yaitu kita memanfaatkan masa muda kita. Betul? Ya, bersegera dalam meraih ilmu dan memanfaatkan usia muda. Itu pembahasan kita kemarin, ya. Pembahasan yang sangat menarik sekali. Usia muda merupakan usia terbaik kita di dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Fisik kita lagi kuat, lagi semangat-semangatnya, lagi kencang-kencangnya. Alangkah ruginya jika hal tersebut tidak digunakan untuk menuntut ilmu. Bukan berarti yang sudah tua, yang sudah berumur tidak ada lagi kesempatan untuk menuntut ilmu. Akan tetapi masih terbuka peluang tersebut. Karena tidak sedikit para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka masuk Islam sudah tidak pada usia muda lagi. Akan tetapi dengan semangatnya, dengan kegigihannya, mereka menjadi seorang tokoh, menjadi seorang panutan, menjadi rujukan setelah Rasulullah SAW meninggal. Itu artinya dalam menuntut ilmu tidak pandang bulu, tidak pandang usia. Asalkan ada kemauan, maka insya Allah di situ ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus minta bantuan, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dimudahkan untuk menuntut ilmu. Sebagaimana kata pepatah Arab mengatakan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Artinya tidak ada batas usia, kapanpun, dimanapun wajib bagi kita untuk belajar. Waktu terbaik adalah waktu ketika kita masih muda. Ketika kita sudah tua memang banyak sekali kekurangannya, dengan kesibukannya, banyak pikirannya, ngurus anak, ngurus bisnis dan yang lain-lainnya. Pikiran kita terbagi, pikiran kita terlalu fokus untuk hal-hal yang lain, sehingga semangat kita di dalam belajar pun berbeda dengan anak-anak muda yang fokusnya hanya untuk belajar. Nah, itu merupakan kesimpulan dari pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita seterusnya, yang ke-8, yaitu poin yang ke-8. Luzumut ta'anni fi talabihi wa tarkul ajalah. Poin yang ke-8 yaitu tenang ketika menuntut ilmu dan meninggalkan ketergesa-gesaan.
Poin yang ke-8, tenang dalam menuntut ilmu dan meninggalkan ketergesa-gesaan. Qala al-musannif waffaqahullah, berkata penulis kitab ini yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, inna tahsil al-ilmi la yakunu jumlatan wahidatan. Sesungguhnya seseorang itu tidak akan mendapatkan ilmu dalam jumlah yang banyak sekaligus. Sekali dia belajar, semua mau dia dapat. Tidak seperti itu. Idzil qalbu yad'afu an dzalik wa inna lil ilmi fihi thiqalan ka thiqalil hajari fi yadihi hamilihi. Dikarenakan hati kita ini lemah, terombang-ambing, gampang sekali berubah-ubah, maka oleh sebab itu ilmu yang kita dapatkan tidak bisa dalam jumlah yang banyak sekaligus. Di sini beliau memberikan perumpamaan kathiqalil hajari fi yadi hamilihi. Perumpamaannya seperti sebongkah batu yang diletakkan di tangan seseorang. Berat, susah untuk digenggam. Akan tetapi bisa ketika dia sudah memiliki kematangan, tenaga yang kuat dan semisalnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila." Surat apa ini? Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Ada yang tahu surat apa? Surat Al-Muzammil, sahih ya. Surah Al-Muzammil ayat yang kelima, ada di juz 29. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila." Sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu wahai Muhammad sebuah perkataan yang berat. Itu arti dari ayat tersebut. Sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu wahai Muhammad perkataan yang berat. Ai al-Qur'an, wa idza kana hadza wasful Qur'an al-muyassar kama qala Allah Ta'ala wa laqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fahal min muddakir. Kita bahas dulu ayat yang di atasnya. Dalam surat Al-Muzammil ayat yang kelima, sesungguhnya kami akan memberikan kepada Muhammad perkataan yang berat. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama apa yang dimaksudkan dengan perkataan berat di sini. Ada yang berpendapat maksud dari perkataan yang berat di sini adalah memang secara zahir perkataan atau ayat di situ berat. Ya. Ada yang menafsirkan juga di antara ulama yang lain menafsirkan bahwasannya wahyu yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terasa berat. Ya, di sebagian kondisi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menunggangi unta, kemudian pada waktu itu turun wahyu, maka unta tersebut merasa berat, merasa keberatan, seperti ada beban lebih yang di atasnya selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud berat yang lain dijelaskan oleh para ulama di situ, yaitu ketika wahyu turun, maka kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali bercucuran keringat. Itu maksud perkataan yang berat. Padahal pada waktu itu musim dingin. Musim dingin, tapi keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keluar seperti orang yang sedang fasdu. Ya. Ketika orang makan fasdu, dicucuk pakai jarum, keluar banyak darah yang menetes. Seperti itulah perumpamaan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak keringat yang keluar. Dari sekian pendapat tersebut, ya, wallahu a'lam bishawab, pendapat yang terkuat dari maksud inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila, sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu wahai Muhammad perkataan yang berat. Berat di sini maksudnya adalah berat kandungan Al-Qur'annya dan berat pertanggung jawabannya. Ini pendapat yang kuat insyaallah dari sekian pendapat yang telah kita sebutkan tadi. Maksud berat di sini adalah berat isi kandungan Al-Qur'annya. Kemudian yang kedua,
berat pertanggungjawabannya. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Qamar, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an sebagai peringatan, maka apakah ada orang yang mengambil pelajaran di sini? Dua ayat ini tidak bertentangan. Ayat yang tadi mengatakan perkataan yang berat, tapi di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan kami telah memudahkan Al-Qur'an. Ya. Dijelaskan oleh para ulama, ayat ini tidak bertentangan. Maksud dari ayat yang barusan kita baca, "Wala qad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Maksudnya di situ adalah dan sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an. Maksud dimudahkan di sini adalah mudah untuk dihafalkan. Kemudian yang kedua, mudah untuk diambil pelajaran di dalamnya. Itu maksud Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana, dan sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an. Yang pertama, mudah untuk dihafalkan. Yang kedua, mudah untuk dipelajari. Kita bahas dulu yang pertama. Al-Qur'an itu mudah untuk dihafalkan. Satu-satunya kitab suci ya yang mudah dihafalkan mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan sampai orang tua adalah Al-Qur'an. Tidak ada kitab suci selain Al-Qur'an yang bisa dihafalkan seperti itu. Allah jaga kemurniannya, Allah jaga keasliannya. Al-Qur'an bukan hanya diturunkan untuk orang Arab, akan tetapi Al-Qur'an diturunkan untuk seluruh umat manusia. Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk alam semesta. Bahkan orang yang tidak bisa bahasa Arab, tidak mengerti bahasa Arab, bisa dia hafal Al-Qur'an. Luar biasa. Apalagi orang yang paham bahasa Arab, mengerti kandungannya, lebih mudah lagi untuk menghafal Al-Qur'an. Anak-anak yang belum tahu apa-apa, ya, bahkan baca tulis barangkali belum bisa, apalagi bahasa Arab. Allah berikan kemampuan untuk mudah dalam menghafal Al-Qur'an. Apalagi orang yang sudah berumur, akalnya sudah matang, mengerti bahasa Arab, rugi kalau dia tidak menghafalkan Al-Qur'an. Penjelasan berikutnya, yang pertama tadi mudah untuk dihafalkan. Kemudian yang kedua, mudah untuk dipelajari, untuk diambil pelajaran yang ada di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan atau memberikan contoh, ya, ada di beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh berupa perumpamaan. Tujuannya untuk supaya manusia bisa lebih mudah untuk mencerna dan untuk memahaminya. Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh misalnya nyamuk di dalam Al-Qur'an, lalat atau hewan-hewan yang lainnya, ya. Tujuannya untuk bisa kita mengambil pelajaran di situ. Innallaha la yastahi ay yadriba masalan ma ba'uratan sama fawqaha. Allah Subhanahu wa taala tidak segan-segan memberikan contoh, yaitu berupa nyamuk, ya, ketika membahas antara orang beriman dengan orang kafir. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ketika membicarakan tentang sedekah, ya, orang yang bersedekah akan dilipat gandakan pahalanya menjadi 700 kali lipat, ya. Allah memberi perumpamaan di dalam ayat tersebut, ya, biji, kemudian dalam biji itu ada bulir-bulir yang di situ setiap bulirnya ada 7, per satunya itu ada 100 bulir, dan sebagai intinya sampai 700 kali lipat Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala bagi orang yang bersedekah. Dan contoh-contoh yang lain. Atau Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memberikan contoh berupa kisah-kisah umat terdahulu. Ya.
kaum yang gagah perkasa, sombong dengan fisiknya, dengan yang lainnya, seperti kaum Ad disebutkan di situ. Fisiknya kuat, badannya besar, Allah Subhanahu wa taala binasakan juga karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun beserta bala tentaranya, dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la. Allah hancurkan, Allah binasakan. Tidak akan ada yang selamat. Dan contoh-contoh yang lainnya, ya. Tidak sedikit kandungan yang ada di dalam Al-Qur'an itu dijadikan sebagai contoh perumpamaan supaya kita bisa mengambil pelajaran. Yang pertama tadi supaya kita mudah untuk menghafal, kemudian yang kedua supaya kita mudah di dalam mengambil pelajaran di dalamnya. Kemudian qala al-musannif waffaqahullah wa qad waqa'a tanzil Qur'ani ri'ayatan li hadhil amri munajjaman mufarraqan bi'tibari al-hawadithil wal nawazil kama qala Allah ta'ala wa qala alladhina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linuthabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Dalam surat Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini yang akan menjadi pembahasan kita pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang kafir yang nyinyir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibuk ngurus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Orang-orang kafir berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa Al-Quran itu tidak diturunkan dalam bentuk seluruhnya sekaligus? Ya, kitab suci yang sudah turun terdahulu, Taurat, Zabur, Injil, itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada masing-masing nabi yang mendapatkan kitab tersebut itu sekaligus. Akan tetapi Al-Quran tidak, bertahap, berproses sesuai dengan kejadian-kejadian yang ada pada saat itu. Ya, makanya orang kafir nyinyir pada waktu itu. Kenapa enggak sekaligus seperti kitab-kitab suci yang sebelumnya? Ya, mereka protes. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kadzalika linutsabbita bihi fuadak." Yang demikian itu kami turunkan untuk mengokohkan hatimu, untuk menguatkan hatimu. Warattalnahu tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Dijelaskan oleh para ulama, dan kami jelaskan Al-Quran itu dengan sejelas-jelasnya. Itu maksud dari warattil Qur'ana tartila. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika Al-Quran itu turun kepada mereka, tidak langsung turun sekaligus semuanya. Akan tetapi secara berangsur-angsur, secara bertahap. Total proses turunnya Al-Quran dari awal sampai akhir itu dihabiskan waktu selama 23 tahun. Al-Quran yang turun dari Allah Subhanahu wa taala dari Lauhul Mahfuz, kemudian turun secara utuh ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Dari Baitul Izzah yang ada di langit dunia dibawa malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru secara bertahap. Ya. Jadi alurnya seperti itu. Dari Lauhul Mahfuz Al-Qur'an diturunkan setelah dijaga oleh Allah, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan, kemudian diturunkan ke Baitul Izzah yang letaknya di langit dunia. Diturunkan secara utuh. Kemudian dari Baitul Izzah yang ada di langit dunia itu dibawa turun oleh malaikat Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur sesuai dengan kejadian pada saat tersebut, ya. Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an seperti itu supaya manusia itu kokoh, ya, supaya Rasulullah SAW itu kokoh hatinya. Sedikit-sedikit beberapa ayat yang disampaikan, difahami, diamalkan, kemudian menjadi kuat hatinya di situ. Kemudian menjadi kokohlah ketetapan hati Rasulullah SAW di situ. Warattalnahu tartila. Dan
kami jelaskan Al-Quran itu dengan sejelas-jelasnya, dengan sedetail-detailnya. Itu maksud dari tafsiran ayat tersebut di dalam surat Al-Furqan. Wa hadhil ayatu hujjatun fi luzumit ta'anni fi talabil ilmi wat tadarruj fihi wa tarkil ajalah. Ayat ini merupakan menjadi dasar, menjadi hujjah ketika kita dalam menuntut ilmu, bahwasannya di dalam menuntut ilmu itu ada prosesnya, setahap demi setahap, sedikit demi sedikit. Yang namanya belajar itu tidak langsung sekaligus, instan. Sebagaimana Al-Quran turun kepada masyarakat Mekah pada waktu itu, pada masyarakat Madinah pada waktu itu tidak langsung turun sekaligus, akan tetapi berdasarkan kondisi dan kejadian pada waktu itu. Sebagai salah satu contohnya, ya, tentang ayat pengharaman khamar. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya hukumnya adalah haram di situ. Ya. Ketika awal turun, khamar itu tidak langsung diharamkan. Ketika pertama kali ayat khamar turun, ya. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat An-Nahl ayat 67. Wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhidhu minhu sakaran wa rizqan hasana. Inna fi dzalika laayatan liqaumi ya'qilun. Dalam surah An-Nahl ayat 67. Ingat, di awal-awal turunnya wahyu, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak langsung mengharamkan khamar. Berdasarkan ayat tadi dalam surah An-Nahl ayat 67. Dan di antara buah-buahan, yaitu buah kurma, buah anggur, kalian jadikan itu sebagai minuman yang memabukkan, dan kalian jadikan itu sebagai tempat untuk kalian mencari rezeki, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada waktu itu, ya, kaum masyarakat Arab masih mengkonsumsi khamar. Jadi minuman sehari-hari, ya, bagikan dia minum air putih, sudah menjadi minum rutinitas mereka ketika minum khamar. Kemudian datang ayat setelahnya yang sedikit agak lebih tegas daripada itu, di dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Setelah yang pertama tadi surat An-Nahl ayat 67, ya. Kenapa tidak langsung diharamkan? Disebutkan kalau tidak salah oleh Aisyah radhiyallahu anha, karena ini merupakan minuman tradisi bangsa Arab yang sangat sulit sekali untuk dilepaskan. Islam datang untuk memberikan solusi kepada mereka. Islam datang tidak untuk memberatkan mereka. Maka oleh sebab itu, seandainya ayat khamar begitu turun langsung mengharamkan, maka niscaya akan memberatkan masyarakat Mekah pada waktu itu. Maka ayat tersebut diturunkan secara bertahap. Yang pertama tadi surah An-Nahl ayat 67 sudah kita sampaikan. Yang kedua dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamar dan judi. Qul fihima ithmun kabir. Katakanlah dua-duanya adalah dosa besar. Khamar dan judi merupakan dosa besar. Wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Katakanlah dua-duanya dosa besar meskipun dua-duanya memiliki manfaat. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Akan tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Lebih tegas daripada ayat yang pertama. Kemudian para sahabat pada waktu itu tetap masih ada yang mengkonsumsi walaupun jumlahnya sudah berkurang. Datang lagi ayat yang ketiga yang lebih tegas lagi di dalam surat An-Nisa. Kalau tidak salah ayat 43. Yang ketiga dalam surat, iya betul, dalam surat An-Nisa ayat 43. An-Nahl ayat 67, Al-Baqarah 219, yang ketiga surat An-Nisa ayat 43. Lebih tegas lagi daripada ayat yang pertama dan kedua. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati tempat sholat
sementara kalian dalam keadaan mabuk sampai kalian mengerti apa yang kalian katakan tersebut. Karena orang kalau sudah minum khamar, akalnya tertutup, pikirannya kemana-mana, ya, akalnya sudah tertutup, tidak tahu lagi apa yang dia kerjakan dalam keadaan tidak sadar. Ayat yang ketiga lebih tegas daripada ayat yang pertama dan kedua, ya. Sampai-sampai para sahabat lebih banyak lagi meninggalkan khamar kecuali ketika mendekati waktu sholat. Ya, maksudnya mereka di luar waktu sholat masih mengkonsumsi khamar, tapi begitu sudah mendekati waktu sholat berhenti minum khamar. Ya, nanti setelah sholat minum lagi khamarnya. Ya, seperti itu kondisinya. Maka, ya, kemudian ada pelajaran sedikit yang bisa kita ambil di sini, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah, dalam surat An-Nisa ayat 43, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara." Ya. Maka oleh sebab itu, ya, ketika kita membaca Al-Qur'an atau mungkin ketika dia menjadi seorang imam, jangan sembarangan wakaf. Jangan sembarangan berhenti. Karena nanti artinya akan menjadi fatal ketika kita salah berhenti. Berhentinya di mana? Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Waqaf dia di situ, berhenti. Artinya jadi fatal. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati tempat sholat. Stop di situ, ya. Akan menimbulkan kesalahpahaman di situ. Ya, orang mau sholat, orang mau ibadah, kok disuruh menjauh? Ya, akan menjadi masalah di situ. Ya, makanya kalau berhenti, berhentilah pada kata selanjutnya. Nah, disitulah penting kita belajar tentang kaidah waqaf dan ibtida. Ya. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil di sini juga, ya. Kemudian sebelum kita masuk ayat yang terakhir, para sahabat tadi sampai mereka, ya, nggak apa-apa kita minum dulu di luar waktu sholat, tapi begitu sudah dekat waktu sholat, stop kita minumnya supaya kita bisa sholat, supaya kita mengerti, faham apa yang kita baca tersebut sampai segitunya. Nah, kemudian baru masuk ayat yang betul-betul tegas pengharaman khamar sampai dengan hari ini dan seterusnya. Itu di dalam surat Al-Maidah ayat 90. Baik, kita dengarkan azan terlebih dahulu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit, ya. Setelah 3 ayat tadi, An-Nahl ayat 67, Al-Baqarah ayat 219, kemudian surat An-Nisa ayat 43, kemudian ayat yang terakhir, ayat yang betul-betul tegas mengatakan bahwasannya khamar itu hukumnya haram di dalam Islam. Itu terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan tersebut agar kalian beruntung. Nah, ayat yang keempat dalam surah Al-Maidah ini mempertegas bahwasannya haram mutlak, tidak boleh lagi dikonsumsi 100%, haram hukumnya, ya. Semenjak saat itu begitu turun firman Allah Subhanahu wa taala yang tegas dalam surah Al-Maidah ayat 90, maka para sahabat waktu itu langsung menuangkan khamarnya di kota Madinah. Bahkan disebutkan oleh salah satu sahabat Nabi SAW, Madinah pada waktu itu banjir dengan khamar. Karena prinsip mereka, ya, sebagaimana kita sampaikan tadi, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Mereka sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Begitu datang perintah Allah berupa larangan minum khamar, langsung dibuang, langsung ditumpahkan, sehingga disebutkan banjir Madinah dengan khamar.
Mereka takut akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Sami'na wa ta'na, langsung, enggak ada mikir-mikir lagi. Sisakanlah dulu setetes untuk nanti nanggung, mumpung sudah haram, daripada besok kita nggak bisa minum lagi. Nggak ada seperti itu. Betul-betul totalitas, langsung dibuang. Setetes, satu sendok pun tidak ada disisakan. Betul-betul langsung dibuang. Sami'na wa ata'na. Sekarang kita kembali ke pembahasan. Tadi kita sudah membahas dalam surat Al-Furqan. Al-Quran itu diturunkan secara bertahap, ya. Tujuannya untuk mengokohkan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya lebih mantap, supaya lebih yakin di dalam menerima kebenaran dan ketika untuk menyampaikan kepada kaum musyrikin pada waktu itu. Ayat ini menjadi hujjah bahwasannya di dalam belajar itu butuh proses bertadarruj, syai'an fa syai'an, berkesinambungan sedikit demi sedikit. Di sini penulis hafizahullah menyebutkan, ya, bagaimana cara belajar, tahapan-tahapan kita di dalam belajar. Apa yang dimaksud dengan bertadarruj? Tadarruj itu artinya bertahap, berkesinambungan. Sebelum kita sampai ke kitab-kitab yang besar, kitab-kitab yang tebal, maka terlebih dahulu kita belajar, kita menguasai kitab-kitab yang mendasar. Al-bada'atu bil mutudil qisari al-musannifi fi funu'il ilmi hifdhan wastadsyirahan. Ini yang pertama disebutkan oleh penulis, ya. Apa yang dimaksud dengan bertadarruj, bertahap, berproses kita dalam belajar, yaitu dengan memulai dari mutun-mutun yang ringkas, ya. Mutun itu artinya kitab yang ringkas, mudah dihafalkan, mudah dipelajari, yang isinya itu tentang disiplin ilmu agama di berbagai bidang. Itu namanya mutun, ya. Kitab yang simpel, ringkas, isinya itu adalah disiplin-disiplin ilmu agama, ya. Yang telah ditulis oleh seorang penulis yang terpercaya, yang mumpuni di bidangnya, yang sangat bermanfaat bagi kaum muslimin untuk dipelajari, khususnya bagi pemula seperti kita ini, ya. Contoh misalnya di dalam kitab hadis, sebelum kita masuk ke pembahasan Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan hadis-hadis yang lainnya secara mendalam, ya, syarat akan makna dan faedah di dalamnya, maka sebagai bentuk proses kita di dalam belajar, maka hendaklah kita menguasai kitab-kitab yang dasar terlebih dahulu. Di dalam hadis terdapat misalnya kitab Al-Arba'in An-Nawawi, ya. Hadis Arba'in, ya, susunan dari Imam An-Nawawi rahimahullah. Termuat di situ 42 hadis yang sudah menjelaskan pembahasan syariat secara umum, tentang iman, tentang akidah, tentang muamalah, secara umum sudah dibahas di situ. Maka hendaklah bagi seorang muslim, ya, sebagai seorang penuntut ilmu yang menisbatkan dirinya kepada penuntut ilmu, maka hendaklah dia menguasai, mempelajari kitab-kitab yang mendasar terlebih dahulu. Contoh lain di dalam bidang akidah, sebelum kita masuk ke kitab-kitab yang berat, ya, yang membahas tentang syubhat-syubhat, tentang pemikiran-pemikiran firqah-firqah yang sesat dan yang lainnya, maka terlebih dahulu kita pelajari kitab-kitab yang mendasar. Contohnya seperti apa? Al-Usulul Tsalatsah, ya, 3 landasan pokok untuk umat Islam. Al-Qawaidul Arba', kemudian Nawaqidul Islam dan lain-lainnya. Nah, ini merupakan kitab-kitab yang ringkas yang terdapat di dalam mutun talibul ilmi, yang sangat disarankan sekali bagi seorang pemula, bagi kita untuk sama-sama belajar dan mengkajinya. Setelah ilmu kita itu kita dapatkan, ya, sebenarnya masih banyak dalam bidang akidah, dalam bidang hadis, dalam bidang bahasa Arab, begitu juga, ya. Sebelum kita menyelam lebih dalam bahasa Arab, pelajari dulu yang ringkas. Seperti contohnya matan Al-Ajrumiyah. Singkat, ringkas, nanti setelah kemampuan kita bertambah, ilmu kita perlahan-lahan semakin bertambah, baru kita naik level, baru kita naik kelas.
Ada yang dipelajari khusus untuk pemula, ada juga yang dipelajari khusus untuk orang-orang menengah. Nanti sampailah kita kepada pembahasan-pembahasan yang dalam dan merinci seperti itu. Kemudian juga disarankan bagi kita untuk menghafalnya, ya. Karena mutun yang ringkas tadi, ya, ringkas, simpel isinya, disarankan untuk dihafalkan. Ketika dia sudah menghafalkan, maka lebih mudah lagi dia untuk memahaminya, karena dia tinggal nanti membaca syarah penjelasan dari mutun-mutun tersebut. Itu cara yang pertama yang dimaksud dengan proses kita bertahap di dalam belajar. Kita memulai dari mutun-mutun ilmiah. Mutun tadi apa? Kitab ringkas yang berisi tentang disiplin ilmu agama, ya, ada bidangnya masing-masing. Maksud yang kedua yang dimaksudkan dengan kita bertahap di dalam belajar, yaitu al-mailu an mutala'atil mutawwalat allati lam yartafi' at-talibu ba'da ilaiha. Ya. Kita dianjurkan, atau dalam bahasa yang lainnya, jangan terlebih dahulu membaca kitab-kitab yang tebal, kitab-kitab yang mendalam. Ya. Ini namanya kita menikmati proses. Bukan nggak boleh, tapi sangat disarankan, ya, untuk sementara waktu jangan dulu kita membaca kitab-kitab yang mendalam, kitab-kitab yang tebal. Kenapa? Yang pertama, kita belum tentu menguasai materinya, ya. Apalagi kalau kitabnya bahasa Arab, maka kita dituntut untuk menguasai bahasa Arab terlebih dahulu, ya. Contoh misalnya, bayangin, ya, pelajaran kimia kelas 3 SMA sudah dipelajari oleh anak kelas 3 SD. Pusing nggak anak SD? Pusing, ya, pusing, stres, nggak paham dia apa yang dipelajari. Itu contohnya seperti itu, ya. Masing-masing ada kelasnya. Kelas 3 apa yang dipelajari? Masih basic, masih dasar. Kelas 3 SMP apa yang dipelajari? Sudah ada ketentuannya. Begitu juga dengan kelas 3 SMA. Sudah ada ketentuannya masing-masing. Ya. Jauhi untuk membaca, untuk mendalami buku-buku yang tebal, buku-buku yang panjang. Kalau kita belum punya basicnya, kalau kita belum punya ilmunya. Kenapa? Yang pertama alasannya, ya, kita belum tentu menguasai isi buku tersebut. Kemudian yang kedua, bikin kita cepat futur. Kok panjang kali, kok berjilid-jilid, nggak selesai-selesai ini kita baca ini, ya. Ada ingin ketergesa-gesaan di situ, ya. Kemudian bisa jadi yang ketiga, kita terkena syubhat di situ, ya. Ini yang berbahaya. Akhirnya nanti ketika kita belajar, ya, bukannya malah semakin faham, bukan malah semakin takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi malah sedikit-sedikit kita termakan syubhat, ya. Menyelami buku yang berat, susah untuk dipelajari, sementara dia belum punya basic ilmu, dia belum punya dasar ilmu. Bukannya malah manfaat yang dia dapat, tapi malah mudarat. Akhirnya merusaknya lebih banyak daripada memperbaiki. Kemudian disebutkan di sini, ya, perkataan yang indah sekali dari seseorang yang bernama Abdul Karim Ar-Rifai. Abdul Karim Ar-Rifai, seorang ulama yang berasal dari Damaskus, Suriah. Beliau mengatakan, ta'amul kibar summus shighar. Makanan orang dewasa adalah racun bagi anak kecil. Ta'amul kibar summus shighar. Makanan untuk orang dewasa adalah racun bagi anak kecil, ya. Ini kita lagi berbicara sesuai dengan pembahasan kita sekarang. Boleh jadi yang dimakan itu enak, lezat, daging, ayam, ya, buah-buahan dan yang lainnya, tapi dikasih untuk anak yang masih menyusui. Bahaya atau enggak? Bahaya. Bukan hanya bahaya, bisa mati dia, anak-anak itu, ya kan? Ya. Ini yang dimaksud dengan ta'amul kibari summus shighar. Makanan untuk orang dewasa adalah racun bagi anak kecil.
Semuanya sudah ditempatkan berdasarkan porsi masing-masing. Ya, anak kecil yang masih menyusui ada makanannya. Ya, dia masih menyusui. Nanti kalau sudah bertambah umurnya disesuaikan dengan makanannya. Nanti kalau sudah umur 1 tahun, umur 5 tahun, beda lagi jenis makanannya. Kalau dia sudah besar, beda lagi kebutuhan makanannya. Begitu juga ketika kita di dalam belajar. Ya, pelajari dulu hal-hal yang dasar, hal-hal yang basic, ya, hal-hal yang wajib kita ketahui, ya, dari syariat Allah Subhanahu wa taala yang menjadi kewajiban kita. Sebelum kita ngomong yang jauh-jauh, yang panjang-panjang, maka kita pelajari dulu hal-hal yang ringkas, hal yang mudah difahami, hal yang tidak memerlukan perincian yang lebih mendalam. Itulah kewajiban kita. Kita pelajari kewajiban sholat. Syarat-syarat sholat itu apa aja? Hal-hal yang membatalkan sholat itu apa aja? Terus seperti itu, dari hal-hal yang berdasar mengalir sampai nanti baru kita masuk ke pembahasan yang lebih mendalam. Tapi kalau belajarnya loncat-loncat, ya, apalagi kalau datang kajiannya cuma tabligh akbar, maka ilmunya ini tidak akan berkembang. Ya, karena yang ada di tabligh akbar itu hanya tematik, sifatnya penyegaran. Beda sama kajian kitab. Kita bahas kitab per kitab, halaman per halaman, sehingga dengan itu kokoh keilmuan kita, manhaj kita, akidah kita, fikih kita, dan lain sebagainya itu kokoh. Karena kita bahas bab per bab. Sementara kalau tabligh akbar itu yang dibahas hanya secara umum. Ya, waktunya sempit, bisa jadi perjalanan jauh, tapi sedikit yang didapatkan. Bukannya kita melarang, tapi kita harus tahu mana yang lebih utama daripada yang utama. Mana yang wajib kita dahulukan daripada yang sekedar sifatnya itu hanya penyegaran. Maka oleh sebab itu, ya, kembali ke pembahasan tadi, ta'amul kibari summus shighar. Makanan untuk orang dewasa itu adalah racun bagi anak kecil. Ya, begitu juga dengan ketika kita masih belajar. Kita belajar, pahami hal-hal yang basic, hal-hal yang mendasar, kemudian setelah itu baru kita perlahan-lahan naik kelas. Ada levelnya, ada tingkatannya. Itulah yang dinamakan dengan belajar. Makanya ketika belajar butuh pengorbanan, butuh semangat. Ya, panas, lapar, pusing, itu merupakan hal-hal yang biasa. Ya, semuanya sama. Ya, ada yang ngantuk, ada yang penjelasannya monoton, suaranya kecil, itu bagian dari ujian kita di dalam belajar. Ya, kalau kita tidak sabar, kalau kita tidak tahan di dalam belajar, maka kita harus siap menerima kebodohan di kemudian hari. Makanya kenapa ngajinya, ya, udah 10 tahun, udah 20 tahun, tapi ilmunya gitu-gitu aja, ilmunya nggak berkembang, ya, karena dia tidak paham metode di dalam belajar. Bagaimana menuntut ilmu dari dasar, dari menengah sampai yang lanjut, dia nggak paham. Belajarnya loncat-loncat, suka-suka dia. Kalau temanya enak, sesuai dengan selera, datang. Tapi kalau temanya memberatkan, ngantuk, malas datang. Apalagi yang menyampaikannya juga bikin ngantuk. Semakin malas dia datang ke kajian. Ya, ini bagian dari ujian kita di dalam belajar. Ketika kita sudah semangat dalam belajar, menguasai hal-hal yang basic dan mendasar, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menguatkan keilmuan kita. Kemudian, ya, kita selesaikan sedikit lagi biar enggak nanggung. Di sini disebutkan, ya, oleh penulis, beliau menyampaikan supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Yang tadi disebutkan itu adalah metode, sistem yang disarankan oleh para ulama. Barang siapa yang menempuh jalan tersebut, maka dia akan sukses, maka dia akan berhasil. Siapa yang tidak menempuh jalan itu, maka dia akan sangat banyak sekali ketinggalan manfaat dan faedah di situ. Ya, bukan berarti kita salah faham di sini, ya. Dia ingin ngaji, ya, belajar, kemudian datangnya sesekali, bukan berarti kita usir, bukan berarti kita nyinyir sama dia. Jangan dibully.
Dia mau datang sudah, alhamdulillah. Welcome, ahlan wa sahlan, sambut dia. Meskipun dia ngajinya bolong-bolong. Meskipun dia beda sama teman-temannya yang rutin hadir ngaji pengajian. Nah, ini juga sebagai musibah ya di sebagian ikhwan kita ya, ketika dia mau hadir, datang, terima, sambut dengan wajah yang ceria, tersenyum. Kenapa? Supaya dia tertarik datang. Mudah-mudahan itu menjadi sebab bagi dia untuk semangat di dalam belajar ya. Karena orang-orang yang seperti ini ya, yang namanya belajar pasang surut, naik turun, maka kita diuji di sini ya. Kalau memang jujur, niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala belajar, pasti dia datang. Walaupun hujan, walaupun akses jalannya sulit, dia datang. Karena dia merasa penting. Ilmu yang dipelajari adalah ilmu yang dasar. Apalagi yang dihadiri itu adalah kajian rutin, membahas kitab-kitab para ulama, halaman per halaman, buku per buku dibahas, maka akan menguatkan keilmuan dia dan akan mengokohkan manhaj dia. Sebaliknya, jika ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang datangnya itu bolong-bolong, sesekali. Kalau enak pembahasannya datang, kalau enggak mau datang. Kalau ada kawan datang, kalau enggak ada kawan malas mau datang. Dan alasan-alasan yang lainnya. Begitu dia datang, kita sambut, senyum dengan wajah yang ceria. Jadikan dia sebagai partner kita, ya. Bantu dia untuk semangat di dalam belajar. Mudah-mudahan menjadi dengan sebab itu ya bisa menjadi amal jariyah untuk kita dan bisa menjadi semangat motivasi belajar untuk dia. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.